Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan menjelaskan atau mendemokrasikan aplikasi yang telah kami rancang. Baik, nggak perlu berlama-lama lagi, bisa di next. Baik, di sini ada tim kami yang beranggotakan. Yang pertama, Vianda Karena Putri dengan NIM akhir 103, dan yang kedua ada Hana Azizah dengan NIM 114, dan yang ketiga ada Nur Wahidiniyah dengan NIM 165, dan selanjutnya ada Alif Nabil Muhammad dengan NIM 199, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yusuf Boku Sardiasa dengan NIM 312. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada yang bertugas. Baik, di sini adalah tabel kontribusi proyek UTS kami yang dimana di sini ada Pianda Karenia Putri dengan kontribusi membuat halaman login, membuat halaman registrasi, membuat halaman informasi tukang, dan membuat database pemesanan perawatan rutinan. Dan selanjutnya ada Hana Ajijah, merancang ide, membuat desain UI beberapa halaman, membuat booking tukang, pembayaran, dan booking rutinan, menyambungkan database Firebase dengan project dan membuat database halaman booking. Next ada Nur Haidiniah, membuat halaman pencarian, detail layanan, pembayaran, layanan rutinan, dan riwayat pemesanan, dan membuat database untuk halaman riwayat pemesanan. Dan saya sendiri di sini membuat halaman konfirmasi pembayaran, list layanan rutinan, dan FAQ. Dan yang terakhir ada Yusuf Bagus Ardiasa, di mana kontribusinya adalah membuat halaman utama, profil, dan Gmaps, membantu memperbaiki halaman, konfirmasi pembayaran, dan membuat database untuk login dan sign up. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, apa sih Tukangin itu? Tukangin yaitu adalah platform, solusi praktis bagi siapa saja yang membutuhkan jasa tukang profesional untuk memperbaiki berbagai keperluan rumah, kantor, dan bangunan lainnya. Dengan sistem pemesanan yang mudah dan transparan, Tukangin menyediakan tukang terverifikasi yang siap membantu dalam berbagai pekerjaan seperti perbaikan listrik, plumbing, rekonstruksi, pemasangan furnitur, pengecatan, hingga konstruksi skala kecil. Next. Baik, apa sih tujuan aplikasi ini kita buat ya? Yang pertama yaitu adalah mempermudah akses ke jasa tukang, yaitu menyediakan platform digital yang memungkinkan pelanggan dengan mudah menemukan dan memesan jasa tukang sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua adalah meningkatkan lapangan kerja bagi tukang, membantu para tukang mendapatkan lebih banyak pelanggan, meningkatkan pendapatan, dan memperluas jaringan kerja mereka. Yang ketiga di sini ada meningkatkan efisiensi dalam pencarian. Di sini mengurangi waktu dan usaha dalam mencari tukang dengan menghadirkan sistem pencarian dan pemesanan yang cepat serta mudah digunakan. Di sini yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan tentunya. Menyediakan layanan yang nyaman, aman, dan dapat mengandalkan sehingga pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan jasa tukang. Next. Selanjutnya di sini apa sih manfaat aplikasi ini? Di sini yang pertama ada kemudahan akses layanan, yaitu pelanggan dapat dengan mudah menemukan tukang sesuai dengan kategori yang dibutuhkan tanpa harus mencari secara manual. Yang kedua, peningkatan peluang kerja bagi tukang. Jadi di sini tukang dapat memperoleh lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penghasilan melalui aplikasi ini. Dan yang ketiga di sini keamanan dan transparansi. Tersedia fitur ulasan dan rating dari pelanggan sehingga pengguna dapat memilih tukang berdasarkan reputasi dan pengalaman pelanggan sebelumnya. Dan yang terakhir ada sistem pemesanan yang sangat praktis. Di sini pelanggan bisa melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi dengan sistem pembayaran yang fleksibel dan terintegrasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu proses bisnis dari aplikasi Tukang sendiri. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi dan login. Ini mengakses aplikasi, login ke aplikasi, dan menjelajahi layanan yang tersedia. Selanjutnya, memilih jasa tukang. Menggunakan fitur pencarian dan filter untuk menemukan tukang yang sesuai.
Bisa juga melihat profil, rating, dan ulasan sebelum memilih. Selanjutnya booking dan pembayaran. Ini untuk menentukan jadwal dan lokasi layanan. Bisa juga melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi. Lalu dari booking dan pembayaran, tukang datang dan bekerja. Tukang menerima order, datang ke lokasi, dan menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir yaitu konfirmasi dan ulasan. Pengguna mengonfirmasi pekerjaan selesai dan memberikan rating atau ulasan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada target pasar. Ini pengguna jasa merupakan pasangan muda, keluarga, individu yang ingin membangun rumah sendiri, pemilik rumah dan apartemen yang membutuhkan tukang untuk perbaikan dan renovasi, kemudian manajer properti yang membutuhkan untuk pemeliharaan rutin beberapa properti sekaligus, dan pelaku usaha seperti restoran, toko, kantor, dan lain-lain yang memerlukan tukang untuk membangun dan perawatan bangunan usaha. Kemudian dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana potensi income yang akan kami dapatkan di sini ada dari biaya jasa pelayanan. Pendapatan utama berasal dari biaya yang akan dibayarkan setiap pelanggan ketika mereka menggunakan jasa tukang. Harga dapat disesuaikan berdasarkan jenis layanan. Dan yang selanjutnya adalah langganan perawatan rutinan. Paket langganan untuk layanan perawatan rumah, contoh seperti pembersihan, AC, servis, listrik, dan lain sebagainya, juga dengan biaya bulanan atau tahunan. Next. Contoh potensi income di sini adalah dari komisi transaksi. Aplikasi menetapkan tarif layanan tetap untuk setiap jasa yang diberikan. Jika dalam satu bulan terdapat 80 transaksi untuk salah satu jasa dengan harga jasa misalnya adalah 150.000 per transaksi, maka potensi pendapatan dari komisi transaksi akan mencapai 12 juta per bulan. Dan jika dari langganan perawatan rutinan, pengguna dapat memilih layanan berlangganan untuk servis rutin seperti perawatan AC, listrik, atau pipa. Jika terdapat 500 pelanggan yang membayar biaya langganan sekitar 50.000 per bulan, maka pendapatan dari layanan ini bisa mencapai 25 juta per bulan. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi Tukangin. Yang pertama ada pencarian layanan tukang. Pada fitur ini, pengguna dapat mencari layanan yang diinginkan. Fitur yang kedua, booking jasa tukang, yang dimana dengan fitur ini, pengguna dapat menentukan tanggal dan waktu untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, ada fitur pembayaran. Dengan fitur ini, pengguna dapat melakukan pembayaran atas jasa yang akan digunakan. Dan fitur yang keempat, fitur riwayat pesanan. Dengan fitur ini, pengguna dapat melihat kembali pesanan yang telah dipesan. Dan fitur yang terakhir, yaitu langganan perawatan rutinan. Dengan fitur ini, pengguna dapat memilih paket untuk perawatan rutinan sesuai dengan durasi dan layanan yang diinginkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, mungkin, presentasi kami untuk PPT, sampai di sini mungkin. Selanjutnya di sini kami akan mendemonstrasikan atau menjelaskan aplikasi kami dan codingan yang telah kami rancang. Baik, selanjutnya adalah demo dari aplikasi Tukangin. Ketika awal masuk ke halaman Tukangin, halaman yang muncul adalah halaman login. Namun, apabila kita belum memiliki akun, kita akan mengklik tombol belum punya akun daftar. Akan muncul halaman sign up. Di sini bisa masukkan alamat email terlebih dahulu. Kemudian masukkan password. Kemudian masukkan password ulang dan klik sign up. Nanti akan kembali ke halaman login. Masukkan kembali akun yang sudah diregister tadi
beserta passwordnya. Apabila sudah, klik masuk. Jika sudah berhasil, akan muncul pop-up dan kita akan beralih ke halaman utama dari Tukangin. Di sini kita akan memesan dari tukang AC. Bisa klik gambar tukang AC. Kemudian akan muncul halaman detail layanan, bisa klik pesan sekarang. Kemudian akan muncul form pemesanan. Di sini akan muncul form yang berisikan alamat, bisa inputkan alamat, kemudian inputkan nomor handphone, kemudian pilih tanggal pengerjaan, kemudian pilih jam pengerjaan, kemudian pilih jenis layanan. Apabila memiliki voucher bisa dimasukkan, apabila tidak bisa di-skip saja. Di sini ada kolom centang untuk klaim garansi. Bisa dicentang jika ingin klaim garansi. Kemudian klik bayar sekarang. Akan muncul halaman detail dari pemesanan, ada identitas pemesanan, detail pesanan, dan juga terdapat metode pembayaran. Di sini bisa pilih salah satu dari metode pembayaran yang tersedia. Di sini bisa klik OVO. Kemudian klik pesan sekarang akan muncul halaman konfirmasi. Kemudian bisa klik halaman button lihat informasi tukang. Akan muncul halaman informasi tukang yang berisikan nama, jenis tukang, ID tukang, berapa lama tukang tersebut bekerja, dan sertifikat tukang. Bisa klik button riwayat pesanan, akan muncul halaman riwayat pesanan. Balik ke halaman home, kita akan mengklik banner untuk perawatan rutinan. Kemudian akan muncul paket perawatan rutinan. Di sini ada cuci AC dan perbaikan AC. Terdapat juga pilihan durasinya beserta harganya. Kita akan klik pesan sekarang untuk memesan layanan rutinan. Sama seperti sebelumnya, akan muncul halaman form. Di sini bisa masukkan alamat, kemudian nomor handphone, kemudian pilih durasi layanan, kemudian pilih tanggal pengerjaan, kemudian pilih jam untuk pengerjaannya. Masukkan kode voucher apabila punya, jika tidak bisa di-skip, dan klik centang klaim garansi, kemudian klik bayar sekarang. Di sini akan muncul halaman pembayaran dan identitas terkait pemesanan dan detail pesanan. Bisa pilih metode pembayaran. Kemudian klik pesan sekarang, akan muncul halaman konfirmasi. Kemudian bisa klik lagi lihat informasi tukang untuk menampilkan halaman informasi tukang. Kemudian bisa kembali ke halaman home. Klik profile, kemudian klik address, dan akan muncul halaman peta. Lokasi kantor atau lokasi profile yang Anda punya. Di sini tersedia tersedia lokasi dari Bara Cafe sendiri. Kemudian bisa kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian klik FAQs, akan muncul pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya seputar Tukangin. Mungkin itu saja demo dari aplikasi Tukangin. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan dari Baik, ini yang codingan atau pertama, pemrograman dari tampilan dari masing-masing aplikasi bagian Tukangin halaman. yaitu halaman login. Di sini ada tulisan login to your account. Anda memasukkan email dan password. Lalu ada tombol lupa password jika kalian mungkin lupa sama passwordnya. Terus ada button masuk. Jika kalian belum punya akun, kalian bisa mengklik ini belum punya akun dan nanti akan terhubung ke halaman register. Boleh diinin ke Java-nya.
Baik, untuk di Java ini yang private edit text, email input password itu digunakan untuk mengambil input dari user. Lalu yang bawahnya private itu untuk button login button ya, untuk tombol login. Selanjutnya private image view, Google login dan Facebook login. Ini icon yang bisa diklik nanti akan tertaut ke Google login atau Facebook login. Selanjutnya yang bawahnya itu private text view, register text view. Ini teks yang kalau diklik akan mengarah ke halaman register. Private Firebase out ini untuk Firebase untuk autentikasi. Selanjutnya langsung ke instalasi Firebase. Itu digunakan untuk mendapatkan instance dari Firebase Authentication agar bisa digunakan untuk login user. Yang selanjutnya instalasi komponen UI. Ini untuk menghubungkan variabel Java dengan komponen layout di file login berdasarkan ID-nya masing-masing. Selanjutnya event tombol login. Ini untuk ketika tombol login ditekan, metode hand login akan dijalankan untuk memproses data login. Bawahnya lagi event login dengan Google dan Facebook. Ini ketika tombol Google atau Facebook ditekan, pengguna akan diarahkan ke halaman login melalui browser. Lalu event klik register. Ini untuk membuat event saat pengguna memiliki text register. Ketika diklik, aplikasi akan membuka halaman baru yaitu halaman register untuk pendaftar akun baru. Tujuannya untuk mengarahkan pengguna ke halaman registrasi. Lalu selanjutnya yang TOS ini, bagian email dan password harus diisi. Ini ketika nanti kalian input email dan password, ketika tidak diisi kan ada klik tombol buttonnya. Ketika kalian nggak mengisi akan muncul email dan password, muncul pop-up email dan password harus diisi. Terus kalau format email kalian tidak valid, itu akan muncul pop-up email tidak valid. Lalu kalau password kalian kurang dari 6 karakter, itu akan memunculkan pop-up password minimal 6 karakter. Lalu yang bagian login pakai Firebase Authentication itu menjelaskan jika data sudah valid, Firebase akan mencoba login dengan email dan password yang sudah didaftarkan. Jika sukses, user akan diarahkan ke halaman home class. Jika gagal akan muncul pesan error dari Firebase. Sekian untuk Java login. Bisa langsung ke halaman register. Di halaman register ini ada tulisan create your account, ada email, password, confirm password, sign up, dan masuk menggunakan Google dan Facebook. Bisa langsung ke Java-nya.
Oke, di bagian private edit text, email input, password input, confirm password input itu untuk menangkap input dari user, email, password, dan konfirmasi password. Lalu yang selanjutnya private button, itu untuk tombol sign up button. Private image view, untuk Google login, Facebook login, dan back button. Private Firebase itu untuk layanan untuk mendaftar ke layanan untuk ke Firebase-nya. Lanjut ke instalasi Firebase, itu digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan Firebase Authentication. Lanjut ke event saat tombol daftar ditekan. Itu untuk ketika tombol daftar ditekan, fungsi dari handless sign up akan dijalankan untuk memproses pendaftaran akun baru. Lanjut ke event tombol login Google atau Facebook. Itu untuk mengambil data yang diketik oleh pengguna dari inputan email, password, dan confirm password. Selanjutnya ke validasi input. Untuk yang pertama, bagian semua kolom harus diisi, itu memastikan semua kolom tidak boleh kosong. Jika ada yang kosong akan muncul pop-up, semua kolom harus diisi. Lalu format email tidak valid itu jika email yang dimasukkan formatnya tidak benar. Terus yang selanjutnya password minimal 6 karakter itu akan muncul jika password kurang dari 6 karakter. Jika passwordnya tidak cocok, maka akan muncul pop-up password tidak cocok. Selanjutnya yang bagian daftarkan akun ke Firebase Authentication. Itu jika semua validasi berhasil, akun akan dibuat menggunakan Firebase Authentication. Jika berhasil, akan muncul pesan bahwa akun berhasil dibuat. Selanjutnya simpan email ke share preference. Ini email yang didaftarkan disimpan secara lokal menggunakan share preference, bisa digunakan untuk menyimpan data user agar tidak perlu diinput ulang lagi nantinya. Lalu pada bagian pindah ke halaman login, setelah akun berhasil dibuat, user langsung diarahkan ke halaman login. Tetapi jika ada kesalahan saat mendaftar, misalnya email sudah dipakai, maka akan muncul pesan dari Firebase registrasi gagal. Baik, selanjutnya halaman informasi tukang. Judul halaman informasi tukang terletak di bagian atas top up bar menunjukkan bahwa halaman ini berisi detail dari seorang tukang. Lalu di sebelah kiri tulisan informasi tukang ada tombol back, icon panah berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu konten utama terletak di tengah layar, desain dalam bentuk kartu putih dengan bayangan halus agar lebih menonjol. Di situ berisi gambar tukang, nama, info personal, pengalaman, dan sertifikasi. Lalu di bawah informasi tukang ada button aksi.
riwayat pesanan berwarna hijau berfungsi sebagai call to action yang mengarahkan pengguna untuk melihat riwayat pekerjaan tukang ini. Next, penjelasan dari Java informasi tukang. Pada bagian teks nama, teks ID, teks spesialis, bagian ini menghubungkan elemen UI yang ada di layout XML dengan kode Java agar bisa dimanipulasi seperti diisi teks, diberi event klik, dan lain-lain. Lalu pada bagian intent ke halaman sebelumnya ini berfungsi jika tombol yang ada di UI-nya ditekan, di UI-nya tadi ditekan yang berbentuk ikon panah atau gambar, maka akan diarahkan kembali ke halaman home atau halaman sebelumnya. Lalu bagian ambil data dari intent, kode ini mengambil data yang dikirim dari activity sebelumnya, yaitu tukang nama tukang, tukang ID, ID tukang. Data ini dikirim melalui intent saat berpindah ke halaman informasi tukang. Lalu pada bagian set data di layout ini berfungsi untuk menampilkan data dan nama ID tukang yang dikirim dari halaman sebelumnya, data spesialis, dan pengalaman kerja yang ditulis langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari activity untuk pesanan atau booking. Di halaman booking sendiri ada headline, tagline yang berisikan aja pesanan dan tombol button. Kemudian ada keterangan untuk jenis layanan atau jenis tukang yang dipilih. Kemudian terdapat form untuk alamat, nomor handphone, tanggal pengerjaan, jam pengerjaan, jenis layanan, kode voucher, dan juga klaim garansi. Di halaman ini juga terdapat keterangan harga ketika layanan sudah dipilih. Dan juga terdapat tombol button bayar sekarang untuk melanjutkan ke halaman pembayaran. Untuk halaman Java-nya sendiri, untuk yang ini adalah untuk deklarasi variabel objek UI yang ada di file XML. Kemudian, untuk yang ini adalah inisialisasi variabel view dengan find view by ID untuk menghubungkan variabel Java dengan elemen UI yang ada di file XML. Jadi, untuk yang belakangnya yang berwarna ungu ini adalah ID yang ada di file XML. Kemudian, untuk yang ini adalah codingan untuk intent ke halaman sebelumnya, yang dimana ketika button ditekan akan kembali ke halaman detail layanan. Kemudian untuk yang ini adalah untuk mengintent ke halaman syarat dan ketentuan, yang dimana ketika button atau teks button syarat diklik akan mengintent ke halaman garansi. Kemudian untuk yang ini adalah codingan untuk mengatur kalender, di mana untuk pengaturan kalender sendiri dimulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian untuk codingan yang ini berfungsi untuk mengatur jam atau pukul layanan, yang dimana untuk formatnya terdiri dari jam dan menit. Kemudian ada juga inisialisasi kembali variabel view dengan find view by ID untuk jadwal, atur, dan harga. Untuk codingan yang ini adalah codingan yang berfungsi untuk memberikan daftar layanan, membuat hashmap untuk menyimpan pesanan data layanan sebagai key dan harga sebagai value. Kemudian terdapat codingan ini yang dimana berfungsi untuk mengambil semua nama layanan atau key dari hashmap untuk ditampilkan di drop down dan disimpan dalam icon adapter.
Untuk case sendiri, yaitu yang bagian depan, seperti perbaikan ringan, cuci AC, bongkar pasang AC, isi freon dan cuci AC, dan pasang AC. Untuk value sendiri, itu adalah harga seperti Rp30.000, Rp50.000, Rp75.000, Rp100.000, Rp120.000, dan Rp190.000. Untuk kodengan yang ini adalah untuk menampilkan pilihan drop-down, dan setelah memilih layanan, maka akan muncul harga yang sesuai dengan pasangan dari K itu sendiri. Kemudian untuk ini adalah proses ketika tombol pesan diklik akan berupa memanggil semua data inputan user, akan memanggil alamat, telepon, layanan, tanggal, pukul, voucher, dan garansi. Untuk yang ini adalah untuk mengecek apakah user telah login ataukah belum. Jika sudah login, maka akan mendapatkan email user. Dan untuk kodengan yang ini berfungsi untuk memastikan user telah mengisi formulir semuanya, dan untuk menentukan tukang yang akan dikirim apabila semua data yang diisi oleh user telah terisi semuanya. Kemudian untuk yang ini adalah kodengan untuk mengambil harga dari harga layanan. Kemudian untuk yang kodengan ini berfungsi untuk membuat objek pesanan dan disimpan ke Firebase dengan nama data yaitu booking. Kemudian untuk kodengan yang ini adalah untuk melakukan intent ke halaman pembayaran dengan mengirimkan data yang tertera. Sehingga ketika button bayar sekarang diklik, maka akan melanjutkan ke halaman pembayaran dengan membawa data-data seperti alamat, telepon, jenis, tanggal, pukul, harga, tukang ID, tukang nama, garansi, dan voucher. Itu saja untuk halaman booking. Oke, selanjutnya adalah halaman garansi, yang dimana halaman ini berisikan syarat dan ketentuan. Untuk halaman ini hanya terdiri dari teks dan headline saja. Kemudian ada tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan untuk halaman garansi sendiri, bagian kodengan Java-nya, yang pertama, untuk ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel objek UI yang ada di file XML. Untuk yang kodengan ini tidak berfungsi, yang berfungsi hanya yang ini saja. Kemudian inisialisasi untuk yang kodengan ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel view dengan find view by ID untuk menghubungkan variabel Java dengan elemen UI yang ada di file XML dengan ID untuk button back yaitu image view 9. Untuk kodengan yang ini berfungsi untuk melakukan intent ke halaman sebelumnya. Jadi ketika diklik tombol back atau gambar button, itu akan kembali ke halaman booking class. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah penjelasan untuk halaman pembayaran. Baik, selanjutnya adalah penjelasan terkait activity pembayaran. Sama seperti yang lainnya, di activity pembayaran juga terdapat navigasi untuk ke halaman sebelumnya dan judul dari halaman tersebut. Kemudian terdapat juga identitas pemesan, yang dimana untuk dua data ini diambil dari halaman booking. Kemudian ada untuk halaman detail pesanan, yang dimana untuk jenis layanan, tanggal, jam, dan harga juga diambil dari halaman booking. Kemudian terdapat metode pembayaran dan juga ada choice untuk memilih metode pembayaran tersebut. Kemudian ada button untuk pesan sekarang. Dan untuk Java dari pembayaran, untuk yang pertama adalah kodengan ini yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel objek UI yang ada di file XML.
Kemudian untuk yang ini adalah untuk menentukan kode untuk konfirmasi pembayaran. Kemudian untuk yang ini berfungsi sebagai menginisialisasi tombol kembali. Kemudian untuk yang ini adalah kodenan yang berfungsi untuk menginisialisasi text view dengan menggunakan find view by ID untuk memanggil halaman untuk mengambil objek yang ada di file XML dan menyamakan dengan yang ada di variabel Java. Untuk yang ini juga sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk kodenan yang ini berfungsi untuk menerima data dari intent halaman booking, yang dimana tadi sempat dijelaskan bahwa di halaman booking sempat untuk mengirimkan data-data yang telah diinputkan oleh user ke halaman pembayaran. Kemudian untuk yang ini adalah codingan untuk menampilkan data pada UI di halaman pembayaran. Seperti ketika layanan untuk teks layanan dipilih, maka akan muncul inputan layanannya sesuai dengan halaman booking. Untuk tanggal pengerjaan juga akan muncul tanggal sesuai dengan tanggal yang diinputkan. Begitu juga untuk yang pukul dan harga layanan. Kemudian untuk yang ini berfungsi untuk ketika tombol pesan sekarang diklik akan diintentkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman konfirmasi pembayaran, yang dimana di kodean ini juga mengirimkan data berupa order number, tukang nama, dan tukang ID yang akan nantinya diterima oleh halaman konfirmasi. Itu saja penjelasan untuk halaman pembayaran. Oke, selanjutnya adalah untuk halaman booking pesanan rutinan. Sama seperti yang lainnya juga terdapat tombol back dan juga judul dari halaman tersebut. Kemudian ada juga keterangan yang dimana apakah user memilih tukang AC, cuci AC. Kemudian juga terdapat form untuk user menginputkan alamat, nomor handphone, durasi layanan, tanggal pengerjaan, durasi layanan, tanggal pengerjaan, jam pengerjaan, kode voucher, dan juga klaim garansi. Dan terdapat juga harga yang akan muncul ketika selesai memilih durasi layanan. Dan juga terdapat button untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Untuk halaman booking rutinan sendiri untuk yang bagian kode Java, untuk yang pertama terdapat deklarasi variabel objek UI yang ada di file XML. Kemudian untuk codingan yang ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel view dengan find view by ID untuk menghubungkan variabel yang ada di Java dengan elemen UI yang ada di file XML. Kemudian untuk codingan yang ini berfungsi untuk kembali ke halaman list dengan menggunakan intent untuk kembali ke halaman list rawat. Kemudian untuk yang ini codingan yang berfungsi untuk mengintent ke halaman syarat dan ketentuan apabila text button syarat dan ketentuan diklik oleh user. Kemudian untuk yang ini berfungsi untuk meng-setup kalender yang dimana kalender tersendiri dengan format tanggal, bulan, dan juga tahun. Untuk yang ini adalah codingan yang berfungsi untuk meng-setup jam, yang dimana formatnya itu sendiri terdiri dari jam dan juga menit. Untuk yang ini berfungsi untuk memberikan daftar layanan, serta membuat hashmap untuk menyimpan pasangan data nama layanan sebagai key dan juga harga sebagai value, yang dimana tadi adalah durasi layanan bukan nama layanan. Untuk durasi layanan sendiri yang pertama ada 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, dan 12 bulan. Dan untuk harga sendiri ada 80.000,
120.000, 160.000, 200.000, dan 240.000. Untuk yang ini adalah berfungsi untuk mengambil semua nama layanan key dari HashMap untuk ditampilkan di drop-down dan disimpan dalam item adapter. Untuk kode yang ini berfungsi untuk menampilkan pilihan drop-down saat dan ketika setelah menyelesaikan layanan atau memilih layanan, maka akan muncul harga yang sesuai dengan durasi layanan tadi. Dan untuk yang ini, kodekan ini berfungsi untuk ketika tombol pesan diklik akan memanggil semua data inputan yang diinput oleh user, seperti alamat, telepon, durasi layanan, tanggal, pukul, voucher, dan juga garansi. Untuk kodingan yang ini berfungsi untuk memastikan apakah user telah mengisi semua formulir, dan apabila sudah mengisi semua data formulir, maka akan lanjut untuk menentukan tukang yang akan dikirim beserta mengatur ID tukang dan nama tukang berdasarkan jam. Di sini, apabila jam lebih dari sama dengan jam 7 atau kurang dari jam 12, maka nama tukangnya sebagai berikut. Apabila tidak, maka akan muncul nama tukang dan tukang ID sebagai berikut. Untuk kodingan yang ini berfungsi untuk mengambil harga dari harga layanan tadi. Dan untuk kodingan yang ini berfungsi untuk menyimpan data-data tadi ke database Firebase dengan nama booking rutinan. Kemudian untuk yang kodingan ini berfungsi untuk melakukan intent ke halaman pembayaran dengan mengirim data-data yang tertera seperti alamat, telepon, jenis, tanggal, pukul, dan harga. Itu saja penjelasan untuk halaman booking rutinan. Baik, pada aktiviti pencarian, pada halaman pencarian akan menampilkan pencarian populer seperti tukang AC, tukang atap, tukang listrik, tukang taman. Jika kita sedang mencari tukang lainnya, akan menampilkan data list yang sedang kita cari di bagian circle view ini. Untuk pencarian Java-nya ini, untuk komponen ada result view, list my model, original list, customer adapter. Untuk result view ini untuk menampilkan daftar tukang, list my model, list original list untuk menyimpan data tukang, sedangkan customer adapter untuk menghubungkan data ke recycle view. Kemudian untuk when view by ID untuk mengumpulkan variabel XML menggunakan ID seperti r.id.recycleMy. Lalu untuk intent, arrow intent activity ini, ketika icon back ditekan akan mengarah ke home class. Kemudian untuk my model list, yakni data yang sedang ditampilkan. Lalu original list ini merupakan daftar nama tukang. Untuk customer adapter ini adapter khusus untuk menampilkan data my model list. Kemudian pada recycle view set as fixed size ini berfungsi agar performa lebih baik. Untuk create
layout manager list 1, yakni menunjukkan layout list 1 kolom. Kemudian pada bagian set on query listener public boolean sampai return to ini menunjukkan saat user mengetik, data akan difilter. Jika kolom pencariannya kosong, maka hasil akan disembunyikan. Lalu next. Kemudian for my model item original list sampai lalu untuk codingan ini yang berfungsi untuk mencari teks yang cocok dari daftar original list lalu menampilkan hasilnya. Lalu untuk customer adapter.java pada public class customer.java ini public class customer extend recycle view adapter customer view holder ini yang berarti kita membuat adapter custom yang mengatur tampilan setiap item di recycle view. Adapter ini memakai view holder bernama custom view holder. Lalu pada private context private list public customer adapter this context this list ini konteks yakni lingkungan atau activity tempat adapter dipakai untuk list untuk pada bagian customer adapter.java ini public class customer adapter extend recycle view adapter custom adapter custom view holder ini yang berarti kita membuat adapter custom yang mengatur tampilan setiap item di recycle view. Adapter ini memakai view holder yang bernama custom view holder. Lalu pada bagian private context private list my model list public customer adapter this.context list yakni konteks sendiri yakni lingkungan atau activity tempat adapter dipakai. Untuk list sendiri yakni data yang akan ditampilkan misalnya tukang AC, tukang atap, dan lain-lain. Kemudian untuk filter list sendiri, untuk filter list ini jika saat pencarian dilakukan data akan difilter, sedangkan notifi data
Sedangkan OTP data set change jika ini akan memberitahukan recycle view bahwa data berubah dan harus diperbarui. Lalu bagian public customer view holder, OneCard view holder, ini return new customer view holder, layout in Flutter.from context inflate r.layout.single item parents. Ini metode ini merupakan jika dipanggil metode ini dipanggil saat recycle view butuh tampilan baru satu tukang untuk single item sendiri. Single item XML ini merupakan layout XML untuk satu item. Lalu pada bagian public void on bin view holder non-null custom view holder in position model item sama dengan list.getPosition holder.button AC .setText item.getAC. Metode ini yakni mengisi setiap baris dengan data dari MyModel. Misalnya tulisan tombol akan jadi tukang AC, tukang atap, dan seterusnya. Lalu pada bagian public get item count return list size ini berfungsi memberi tahu recycle view berapa jumlah data yang harus ditampilkan. Lalu pada MyModel model ini private string AC yang berarti hanya bisa diakses dari dalam kelas ini saja. Untuk public MyModel string AC list.ac ini merupakan konstruktor yang memiliki fungsi khusus yang dipanggil saat membuat objek baru dari MyModel. This.ac sendiri berarti variabel di kelas ini AC diisi dengan nilai dari parameter AC. Untuk string get AC ini untuk mengambil nilai dari variabel AC, sedangkan untuk set AC sendiri untuk mengubah nilai dari variabel AC. Pada halaman detail layanan ini terdapat teks apa saja sih yang bisa dikerjakan oleh tukang beserta harga layanannya. Lalu ada alat-alat yang dibawa tukang, kemudian button order yang mengarahkan pada form pemesanan. Kemudian ada juga icon back. Lalu pada detail .java sendiri untuk add this ini supaya membuat tampilan layar penuh. Di sini ada image arrow. Image arrow ini icon back tadi. Untuk button order ini yaitu button pesan
sekarang. Nah, ini untuk fan view by ID, yakni untuk menghubungkan variabel menggunakan ID dengan ID button. ID button ini button pesan sekarang. Untuk ID kembali ini yakni ID icon back, icon panah. Lalu kemudian terdapat dua intent. Yang pertama ada intent arrow kembali, intent activity, sama dengan new intent get application home.class, yakni menunjukkan jika icon back ditekan akan mengarahkan pada halaman home. Lalu ada intent order, intent activity, new intent get application context booking.class, yakni jika button pesan sekarang atau order ini akan menampilkan ke halaman booking. Pada item riwayat, untuk halaman riwayat ini terdapat akan tukang layanan, harga, serta teks detail, lihat detail pemesanan. Kemudian terdapat dua button, yakni refund dan bernilai. Kemudian ada juga riwayat .xml ini yang berisi recycle view yang nantinya akan diisi oleh data item riwayat tadi ini. Kemudian untuk riwayat .java-nya terdapat komponen, yakni recycle view, pesanan adapter, pesanan list. Pesanan list ini merupakan list kosong yang akan diisi dari Firebase booking. Untuk pesanan adapter ini digunakan untuk menampilkan setiap item pesanan ke dalam UI. Kemudian ini intent back. Jika icon back diklik, maka akan kembali ke halaman home. Kemudian untuk Firebase user sama dengan Firebase out.getInstant, ini untuk mengecek siapa user yang sedang login. Jika user belum login, maka akan memunculkan tush user belum login. Jika emailnya kosong, maka akan memunculkan tush email user tidak tersedia. Kemudian pada kode string email request z0, pada kode ini karena pada kode ini underscore ini karena Firebase tidak mengizinkan karakter seperti @ atau dot sebagai nama key, maka karakter diganti dengan underscore. Lalu pada
pada bagian database reference ini show database reference sama dengan request database get instant get reference booking the child email key berfungsi untuk mengakses data pesanan dari node booking atau email key. Kemudian untuk pesanan list clear, pesanan list clear ini untuk menghapus data lama dari list sebelum mengisi ulang. Tujuannya agar data tidak menumpuk atau duplikat. Lalu untuk pesanan list add sendiri ini untuk menambahkan pesanan ke list supaya nanti bisa ditampilkan di recycle view tadi. Untuk lalu pesanan adapter notify dataset change untuk memberitahu recycle view bahwa datanya telah berubah dan tampilan akan diperbarui otomatis. Kemudian kita lanjut pada protect void on destroy super on destroy if database reference null even listener of database reference dot remove even listener. Ini berfungsi supaya Firebase tidak terus mendengarkan perubahan saat halaman sudah ditutup. Bertujuan agar hemat memori. Kemudian pada pesanan adapter Java public class pesanan adapter extend recycle view adapter pesanan adapter pesanan view holder. Pesanan adapter ini merupakan adapter khusus untuk menampilkan data pesanan menggunakan kelas pesanan view holder sebagai template untuk setiap item yang ditampilkan. Kemudian public pesanan adapter sampai pesanan public pesanan adapter list pesanan list dot pesanan list sama dengan pesanan list. Ini dipakai untuk mengirim data list pesanan dari luar ke dalam adapter. Kemudian kode public pesanan view holder one create view holder non null view group parent in view type view sama dengan layout inflater dot from parent get contact inflate dot layout dot item riwayat. Kode ini berfungsi untuk membuat tampilan item baru inflate dari item riwayat.xml. Ini .xml ini untuk mengembalikan view holder berisi tampilan tersebut.
Kemudian pada kode public void one pin view holder, non-null pesanan view holder, in position pesanan view holder, pesanan sama dengan pesanan list get position holder layanan set text, pesanan get layanan holder harga set text, pesanan harga. Ini kode ini berfungsi untuk menampilkan data pada posisi tertentu ke dalam tampilan. Contoh, jika data pesanan list.get adalah tukang AC dengan harga 100.000, maka holder layanan settext ini akan menampilkan tukang AC, lalu harga ini akan menampilkan 100.000. Lalu public get item count return pesanan size. Kode ini untuk mengembalikan jumlah data yang akan ditampilkan. Lalu pada static class pesanan view holder, pada public static class pesanan view holder extend reserve view holder, tag view layanan harga sampai harga sama dengan item view find. Ini berfungsi untuk mewakili setiap baris item di dalam reserve view, kemudian menyimpan referensi tampilan teks layanan dan harga agar lebih efisien. Pada activity pembayaran 2 ini, pada activity pembayaran rutinan, ini akan menampilkan identitas pemesanan, nama, dan nomor telepon. Kemudian untuk detail pesanan, yakni ada jenis layanan, durasi layanan, tanggal, jam, dan harga. Kemudian ada warning, lalu ada metode pembayaran, dapat melakukan dengan GoPay, OVO, ShopeePay, dan Dana. Setelah memilih metode pembayaran ini, dapat mengeklik pesan sekarang. Untuk pembayaran 2.java ini, pada bagian text view sendiri untuk menampilkan teks pada layar, sedangkan button untuk menampilkan tombol pada layar. Untuk variabel string sendiri, yakni untuk menyimpan data yang diambil dari intent sebelumnya from booking rutinan. Untuk lalu next pada generate order number ini, yakni bertujuan untuk membuat nomor pesanan unik secara otomatis setiap kali pengguna memesan. Untuk format hasilnya URD, contoh ERD 2025. Kemudian untuk set count r.layout.activity pembayaran 2, untuk menampilkan layout dari activity pembayaran 2.xml, tombol
Untuk tombol email view back digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Untuk view by ID ini untuk menghubungkan variabel ke XML menggunakan ID seperti tag view 25, text view 6, dan lain-lain. Untuk get intent, get string extra ini berfungsi untuk mengambil data yang dikirim dari halaman sebelumnya, yakni from booking rutinan. Sedangkan untuk set text ini berfungsi untuk menampilkan data supaya user bisa mengecek detail sebelum melanjutkan pemesanan, seperti terdapat alamat dan nomor telepon, layanan, dan lain-lain. Kemudian dapat melakukan intent jika sudah benar untuk datanya. Kemudian intentnya konfirmasi ke confirmasi.class. Jadi jika tombolnya ditekan akan pindah ke halaman konfirmasi 2. Lalu untuk input extra sendiri, yakni data lengkap dan nomor pesanan dikirim melalui lewat intent. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa aktiviti yang telah saya buat, yang di antara lain adalah homepage, yang kedua ada profile page, dan ketiga ada maps activity. Oke. Baik, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan bagian untuk home. Di sini saya membuat home dengan mungkin simple saja. Di sini ada banner untuk kita punya aplikasi, promo-promo atau tawaran-tawaran, dan di bawahnya ada lihat penawaran lebih ke promo. Di sini belum ada promo yang dapat kita cantumkan. Selanjutnya di bawahnya lagi ada kita di sini mau mencari tukang apa di sini, lebih ke cara cepatnya. Di sini ada seperti tukang AC, pipa, listrik, CCTV, dan lain-lain. Dan di atas itu bisa mencari dengan di pencarian, itu nanti ada teman saya sendiri yang menjelaskannya. Oke, dan di pojok kanan atas itu adalah profil yang saya buat, profil yang saya akan buat nantinya. Baik, mungkin selanjutnya kita akan ke codingan atau Java, lebih utamanya ke Java yang ada di homepage ini. Oke, baik, kita sekarang sudah memasuki di halaman Java Home. Di sini saya akan menjelaskan beberapa codingan yang telah saya buat. Yang pertama itu adalah import. Ada beberapa import di situ untuk mengimport library yang dibutuhkan termasuk seperti intent dan untuk navigasi dan komponen UI. Baik, selanjutnya kita langsung ke saja di sini ada method on grab. Di situ ada edge to edge method of read itu. Di situ itu berguna untuk memanggil activity dimulai pertama kali. Baik, selanjutnya di sini ada edge to edge enable. Di situ untuk mengaktifkan tampilan edge to edge dan menampilkan layout activity home di XML-nya. Soalnya di bawahnya di situ ada seperti Java-nya tukang AC, fan view by, dan berbagainya seperti cari riwayat, rawat, profil, riwayat. Di situ adalah untuk menghubungkan objek di kode Java ini dengan elemen UI yang ada di XML menggunakan ID. Baik, selanjutnya di bawahnya. Oke, selanjutnya di sini kita memasuki tombol navigation. Yang pertama di sini ada
cari set on click intent untuk activate itu. Di sini untuk tombol pencarian jika ditekan ini akan membuka halaman pencarian. Baik, selanjutnya ada tukang AC set on click listener itu intent ke activity 1. Di sini untuk membuka halaman detail tukang AC. Baik, selanjutnya di sini ada rawat. Rawat yaitu set on clicker listener intent ke activity 3. Di sini untuk membuka activity perawatan rutin, halaman perawatan rutin. Baik, selanjutnya di sini ada profil set on click intent ke activity 4. Di sini kita itu jika itu dipencet itu membuka halaman profil pengguna yang ada di pojok kanan atas. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk profil karena itu adalah pembuatan saya. Baik, selanjutnya di sini ada yang terakhir di sini ada riwayat set on click yaitu intent ke activity 5. Di sini itu adalah membuka halaman riwayat transaksi atau pemakaian. Baik, mungkin untuk penjelasan Java untuk halaman home mungkin sampai di sini aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian untuk halaman profil. Oke, baik, selanjutnya saya akan menunjukkan halaman profil yang telah saya buat di sini. Profil ada beberapa seperti personal info, payment method, address, favorite FAQs, setting, and logout. Jadi di sini ada beberapa intent yang ada di halaman profil sini seperti address, FAQs, dan logout. Nah, jadi di sini yang pertama FAQs, di sini saya tidak akan menjelaskan bagian ini karena ini adalah bagian teman saya yang membuatnya. Jadi saya sini akan langsung menjelaskan bagian address yang telah saya buat juga. Nah, jadi bagian address ini kita akan langsung masuk ke alamat. Baik, mungkin untuk untuk penjelasan tampilan sampai di sini saja bagian profil dan address atau alamat. Selanjutnya kita akan switch ke penjelasan Java dari profil, halaman profil, and halaman address. Di sini ada Java dari halaman profil. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat karena kurang lebih sama untuk Java-nya seperti homepage tadi. Baik, di sini kita akan langsung ke untuk pengintenan. Di sini Java untuk halaman profil di sini berfokus untuk intent ke halaman lainnya. Seperti di sini ada tombol VAQ. Di sini untuk tombol tanya di sini set on click listener di sini mengintent ke activity 1 yaitu activity FAQ. Jadi ketika tombol FAQ itu ditekan, jadi halaman akan berpindah ke halaman pertanyaan atau FAQ-nya. Baik, selanjutnya ada maps. Di sini ada tombol address, di situ tulisannya. Di sini ada sama seperti yang tadi. Jika kita mengeklik tombol alamat atau bagian alamat, di situ akan membuka maps activity yang akan saya jelaskan berikutnya. Baik, mungkin untuk profil Java-nya sampai di sini aja. Kita akan melanjutkan ke activity maps yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan sistem atau codingan yang kurang lebih di maps activity. Baik, pertama kali kita akan membahas yaitu dari Android Manifest. Di sini ada apa aja sih? Baik, sebelumnya mohon maaf jika di sini ada intent codingan yang berwarna merah karena di sini adalah duplikat codingan dari codingan yang asli yang ada di laptop teman saya. Oke, pertama-tama yang ada di Android Manifest ini adalah yang paling atas yaitu uses permission. Nah, di sini apa sih? Yaitu izin yang dibutuhkan nanti oleh aplikasi seperti internet, access find location, dan network state, dan course location. Jika sudah menambahkan uses permission itu, selanjutnya di sini kita harus memiliki yang pertama itulah API dari Google.
Jadi di sini saya sudah memiliki API yang ada di metadata. Di bagian metadata di situ ada pertama name, com google.android Geo APK. Nah, di situ kita memasukkan APK yang kita punya dengan contoh yaitu seperti punya saya itu I, Z, A, S, dan sebagainya. Di sini adalah untuk memasukkan API yang ada menyinkronkan API yang ada di Google supaya bisa eh, mengakses mengakses Maps yang ada di Google. Ini selanjutnya kita akan switch ke Maps Activity. Oke, selanjutnya di sini ada codingan dari Maps Activity yaitu Java-nya. Di sini kurang lebih sama. Import ini untuk mengimpor seperti yang dibutuhkan, seperti ada lokasi, izin, peta, terus library Google Maps di situ. Selanjutnya yang di bawahnya adalah public class map activity. Di sini untuk menampilkan Google Maps dan menangani callback saat map sudah siap dijalankan. Baik, selanjutnya di sini ada binding. Di sini itu adalah untuk menyambungkan layout ke activity. Baik, selanjutnya ada Fusion Location Provider Client. Nah, di sini itu untuk mendapatkan lokasi pengguna saat ini. Jadi, Maps itu akan menampilkan lokasi pengguna atau lokasi kita saat ini. Baik, selanjutnya ke codingan untuk mengambil lokasi. Di sini adalah private void get my location. Nah, di sini itu mengecek location. Dan task location, fusion location ini untuk mengecek izin lokasi dan mendapatkan lokasi terakhir pengguna. Selanjutnya di sini ada public void on map ready. Nah, di sini seperti Maps sama dengan Google Maps, LT Maillogs. Nah, ini untuk menampilkan marker di lokasi terakhir pengguna. Nah, selanjutnya yang terakhir sini ada public void on requirement permission. Di sini kurang lebih di sini metode on requirement permission result di sini digunakan untuk seperti menangani respon pengguna saat aplikasi meminta izin akses tertentu. Untuk hal ini yaitu adalah access location. Jadi metode ini secara otomatis dipanggil oleh sistem Android ketika pengguna menyetujui atau menolak permintaan izin. Baik, mungkin sampai di sini aja penjelasan dari halaman dan coding Java yang telah saya buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan codingan tentang apa yang saya buat. Yang pertama adalah tentang konfirmasi halaman. Di sini ada konfirmasi halaman dan di sini saya akan menjelaskan apa aja yang telah ini. Pertama, di publikas ini adalah halaman konfirmasi activity di Android untuk tampilan nantinya yang mewarisi extend dari support class atau app compact activity-nya untuk activity modern dan compatible yang ini. Dan yang selanjutnya adalah text pre-order. Text pre-order UI yang bagian ini dan button tukang bagian ini itu adalah order untuk menampilkan text view nantinya di activity main activity XML. Sekarang yang saya itu adalah protection point dari ini kita lihat sesuai cluster yang saya tunjukkan. Bagian protection point atau support on thread di bagian sini yaitu untuk memanggil versi support class untuk instalasi dasar ini ya itulah. Dan di bagian edge to edge enable ini untuk mengaktifkan layar penuh
Dan set content view layout ini untuk menetapkan layout tetap. Selain di bawahnya adalah order. Kita bisa lihat di sini order, ya, order find field dan lain-lain. Ini untuk menghubungkan variabel Java dengan elemen di layout XML melalui ID-nya. Jika listener untuk ini yang di bawahnya lagi, bagian bawah sini sampai sini ya, ini untuk membuat intent untuk menyambungkan untuk berpindah dari konfirmasi 2 ke informasi tukar. Jadi untuk perpindahan ke codingan satu ke codingan selanjutnya. Dan yang terakhir bagian tampilkan nomor ini atau string order lah, mungkin string order. Oke, string order itu untuk mengambil data. Yang bagian ini untuk mengambil data. Dan menampilkan data text field sebelumnya juga. Jadi gitu kegunaannya. Oke, selanjutnya adalah list layout. Nah, untuk list layout sendiri lebih dikit, mungkin yang lebih panjang aja kita jelasin ya. Nah, list layout sendiri itu di sini saya menjelaskan adalah yang pertama dari info segala macam dan lain-lain. Ini baru sini dari info, dari package sampai info bagian ini kalau kita buka dulu ketahuannya itu untuk baris mengimpor pustaka Android yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas tombolnya nanti, yang sebagai ibarat presentasi iOS tadi bisa kita lihat. Nah, di sanalah nanti perlunya ada bagian itu. Nah, yang kedua adalah deklarasi kelas ya. Public class, kita di sini bisa lihat public class bagian sini sama seperti yang tadi. Public class ini untuk aktiviti yang menggunakan APK compact, jadi salah satu bentuk standar halaman di Android Studio, standar halaman di Android. Deklarasi. Nah, next adalah image view and back. Image view ini and back button itu untuk berupa apa ya, tampilan gambar nantinya. Back enggak sih, image view back itu ada tampilan gambar untuk kembali ke data halaman kembali, dan button cuci itu adalah buttonnya. Nanti kalau kita pengen order segala macam bisa langsung sana. Nah, yang terakhir sudah terakhir juga sih, mengatur tampilan gambar. Nah, jadi bagian ads kita bisa lihat di sini untuk ads bla bla dan lain-lain itu, dari ads ini sampai layout list. Oh, untuk mengatur tampilan agar penuh seluruh layar, menyambungkan Java ke file XML layout yang bernama list layout. Jadi list layout di sini memang untuk menyambungkan atau mengintent nantinya. Dan selanjutnya ada back dan titik, ini untuk tombol tadi, yaitu menghubungkan objek di Java dengan elemen yang sudah ada di XML berdasarkan ID-nya. Dan ini back set unfill click listener itu berguna untuk atau cuci ini ya, tadi ya. Ini salah tanda. Ini berguna untuk set tombol cuci ditekan. Nah, jadi ketika tombol cuci ditekan itu akan langsung diarahkan ke halaman booking rutinan. Jadi
intent dari halaman 1 ke halaman 2. Dan yang terakhir adalah fill compact yang terakhir. Ini ada UI, mungkin kita lihat, bisa lihat. Nah, ada UI tidak tertutup oleh status bug, navigation bug, khususnya saat menggunakan S2S layout. Jadi ini untuk mengatur layoutnya juga. Dan untuk merujuk pada elemen web di file XML yang pasien ini cocok gitu. Oke. Dan yang terakhir dari pembuatan secara dan FAQ. Oke, di FAQ ini bisa kita lihat lebih dikit dibanding yang ini. Jadi FAQ ini simple. Nanti di bagian dalam import ini ada import Android Asbadem, Android app compact, dan Android activity S2S. Oke. Jadi di sana untuk adalah mendefinisikan jadi di dalam sana adalah untuk mendefinisikan lokasi file di dalam suatu paket aplikasi nantinya, juga import menyatakan bahwa ada beberapa pustaka yang digunakan tapi belum ditampilkan dalam screenshot biasanya gitu. Nah, sekarang di kelas kita bahas public class pertanyaannya extend effect compact activity mendefinisikan sebuah aktiviti bernama pertanyaan. Jadi memunculkan atau menimbulkan nantinya dari pertanyaan FAQ itu sendiri. Jadi mendefinisikan secara langsung. Dan extend app compact activity sehingga bisa menggunakan fitur UI modern. Jadi nantinya tampilannya akan menjadi lebih bagus dan modern lah bahasanya. Lalu di sini kita lihat jangan di bagian bawah sini. OnCreate ini, super OnCreate itu metode yang dipanggil saat activity dimulai, dan S+enable itu untuk mengaktifkan tampilan layar penuh nantinya ketika FAQ itu diklik. Dan yang terakhir adalah untuk menampilkan. Jadi set content view ini untuk menampilkan layout XML activity pertanyaan FAQ ke layar nantinya langsung. Jadi itu semua adalah hasil dari apa yang saya buat. Oke, baik, terima kasih, untuk teman-teman yang sudah mendemokrasikan dengan cukup baik. Mungkin sampai sini aja kami dari kelompok 5 untuk menjelaskan, codingan-codingan yang telah kami buat dan rancang di aplikasi Tukangin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.